Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti stang seher untuk motor smash ya, menggunakan stang seher Daytona ataupun stang seher racing. Nah, di sini bearingnya kita buka ya, menggunakan tracker ada ringnya. Kemudian kita ukur dulu jarak bandul kiri kanannya itu 42 ya. Nah, jadi kita bisa berpatokan dari clearance antara bandul kiri kanan, setelah pas nanti clearance-nya menyesuaikan ya. Oke, kemudian di sini untuk plat yang tebalnya hampir 11 mili ini masih seret. Kita masukkan aja dengan cara diketok, dipukul, nggak apa-apa karena mau kita bongkar. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung proses pengepresan seperti tutorial-tutorial biasanya ya. Nah, di sini terlalu tipis jadi platnya kita kasih yang 5 mili aja. Satu aja. Kemudian langsung kita proses pengepresan dengan berhati-hati dan penuh penuh konsentrasi ya. Nah, langsung kita press. Oke, perlahan sudah kita lepaskan, sudah bisa lepas tuh ya, mudah. Oke, kita lepas. Nah, ini stang pistonnya ini udah rusak juga ya, dan jalur olinya tersumbat. Kemudian yang satunya kita press lagi sama, cuman supaya nggak miring, soalnya kan udah keluar satu ya, jadi kita ganjel pakai dua. Untuk platnya kita ganti aja yang agak tebal, ini yang 6 mili supaya nggak miring, kalau tadi kan terlalu presisi. Oke, setelah kita press lagi sampai terlepas big end nya. Nah, dan ini untuk pergantian stang piston smash menggunakan stang piston Daytona itu lumayan mahal ya. Stang pistonnya 350-an bahkan lebih. Nah, lihat ini jalur big end, jalur olinya itu tersumbat teman-teman. Saya sampai heran kenapa bisa tersumbat ya, apakah jarang ganti filter oli. Nah, kemudian saya semprot menggunakan cleaner, dibersihkan ya, disemprot-semprot sampai hilang itu kotoran-kotoran keraknya. Nah, setelah kita bersihkan langsung kita proses pemasangan. Yang kita pasang duluan itu yang di bagian jalur oli ini ya. Jangan sampai terbalik, dibolak-balik bisa sih. Cuman yang lebih mantap ya di sini kita kan bisa melihat pen lurus dengan jalur oli tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kasih lumasi oli. Nah, kita patokan dari jalur oli ini ya, dari big end yang ke bandulnya. Jangan berpatokan dari lubang kecil yang di tengah karena beda tuh ya, nggak top. Jadi posisinya miring ke sebelah kiri ya teman-teman. Biasanya kalau matic kan harus lurus ke atas ya. Nah, dan ini untuk stang pistonnya seperti ini ya. Nah, Daytona nih semacam kayak motor 2 tak tuh ya, ada belah-belahannya seperti itu. Apakah maksimal atau tidak pelumasan ke bagian piston ya, karena stang piston ini berpengaruh pelumasan ke bagian piston juga. Dan ini mungkin dikhususkan untuk stroke up juga ya, karena itu bagian pinggir-pinggirnya udah ada bubutan gitu. Ini mungkin khusus stroke up juga boleh, mantap ini pakai Daytona. Harian juga mantap juga sih karena kualitasnya bagus dan harganya mahal. Cuman masalah pelumasan ke pistonnya saya kurang tahu maksimal atau enggaknya. Nah, untuk proses pengepresannya supaya nggak didagor pakai palu, caranya seperti ini. Jadi kita patokan dari stang piston setelah lurus baru kita press, jadinya mudah tuh ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan terlalu bawah kita press lagi ke dalam seperti itu ya, supaya kementok. Nah, ini posisinya seperti ini. Kemudian kita cek jalur oli yang tersumbat tadi. Nah, oke, nah harus keluar dari sini ya teman-teman. Itu tandanya mantap. Kalau nggak keluar ya berarti bergeser. Kemudian tinggal kita pasang lagi yang satunya ya. Nah, posisikan seperti ini. Nah, jadi cara mudahnya seperti ini supaya nggak pakai kekerasan palu, nggak ada palu besi di sini. Biasanya kalau misalkan nggak dipres ya dipukul-pukul gitu teman-teman. Tapi itu tergantung caranya masing-masing, yang penting aman dan benar. Nah, oke, posisikan seperti ini, langsung kita press lagi. Nah, sebelum dipres pastikan bandul kiri kanannya pas ya, supaya
saat proses dial itu nggak memakan waktu lama. Nah, kita bisa gunakan big end juga, harus rata. Kalau rata seperti ini, nggak ada celah, insya Allah proses dial pun lebih cepat. Nah, setelah itu baru kita press. Nah, dan diperhatikan saat proses pengepresan sesuai dengan piling juga, tapi gampang, meskipun kebablasan bisa dikembalikan. Kalau terlalu lenggang tinggal dipres lagi seperti itu. Jadi bertahap aja, kita sambil cek clearance-nya. Nah, seperti ini. Sambil kita cek tuh masih kurang ya, sedikit lagi. Nah, kalau misalkan sedikit lagi tinggal kita press lagi. Dan ini bisalah untuk teman-teman pemula semuanya ya, yang penting paham caranya. Biasanya bengkel-bengkel itu kita juga bawa ke tukang bubut ya, kalau nggak punya press sendiri. Tapi kalau yang mau beli press sendiri ya bisa ganti stang piston sendiri di bengkel. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan terlalu mendam ataupun clearance-nya sedikit ya tinggal balikin lagi. Nah, kalau misalkan udah pas, kita ukur lagi, udah gak perlu dia apa-apain. 42 ya teman-teman, sama 42 dan clearance-nya seperti ini. Nah, sekitar 0,20 ataupun 0,25. Nah, celahnya lihat. Nah, 0,15 juga aman sih. Yang penting ada celah ya, jangan sampai seret seperti itu teman-teman intinya. Cuman setiap mekanik punya ukurannya tersendiri, ada yang berbeda ya, berbeda-beda. Yang pastinya jangan sampai rapet, celah harus ada celah. Oke, kita langsung pasang lagi. Nah, kalau ini jangan langsung dipasang lagi ya, jangan kayak tadi dipukul-pukul, karena ini proses pemasangan. Jadi 11 mili itu jangan dipaksa. Udah cukup segitu aja, yang itunya aja. Oke, kita pasang bearing, jangan lupa pasang ring ya. Kalau nggak ada ringnya nanti ada bisa gojlak kiri kanan mungkin. Tapi harus pasang ring lah, karena ada ringnya. Nah, kemudian yang satunya bearingnya langsung kita pasang di sini ya. Kita gunakan pipa yang pas teman-teman. Nah, di sini kita belajar sampai proses dial sampai selesai ya. Kita pukul tengahnya ya teman-teman, jangan kita pukul pinggirnya. Kalau pinggirnya nanti bearingnya bisa terjadi rusak, aus. Nah, caranya seperti ini. Oke, udah cukup ya. Dan ini bearingnya pakai original juga. Nah, udah mantap teman-teman seperti ini. Ya, tinggal kita proses dial saja. Nah, untuk proses dial kita di bagian kopling itu jangan sampai memukulnya banyak-banyak ya. Jangan sampai banyak-banyak, nanti bisa menggeser jalur oli. Dikit aja. Nah, seperti ini. Oke, jadi jarumnya itu yang berlawanan arah jarum jam. Jadi kita pukulnya yang ini ke bawah juga ya, jangan ke samping, ke bawah samping gitu ya. Jadi gimana ya, seperti di video lah, teman-teman pasti ngerti cara mukulnya. Nah, jadi jangan dimaksimalkan di bagian yang ke bagian kopling, kita maksimalkannya di bagian magnet. Karena di sini mau ke samping, ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas itu boleh-boleh saja, karena tidak bakalan menggeser big end jalur oli. Nah, kita cari jarum yang berlawanan arah jarum jam, yang kurang ya. Nah, yang kurangnya itu di jarumnya itu baru kita pukul yang sejajar dengan jarum tersebut. Nah, ini kurang. Nah, baru kita pukul di sini menggunakan palu tembaga ya, supaya nggak merusak bagian kruk as. Kalau misalkan pakai palu besi kadang suka ada luka ataupun cacat. Bisa pakai aluminium palunya, bisa pakai timah, bisa juga pakai palu tembaga. Kalau pakai palu karet nggak bisa ya. Nah, oke, dikit lagi ya teman-teman, sedikit lagi, ini 0,010. Nah, kalau di sini kan ini di ujungnya nih, di tengah-tengah. Nah, kalau di tengah-tengah seperti ini itu kurang bekah. Jadi kita bekahin. Nah, di sini. Oke,
Oke, nah jadi kurang ngangkat. Nah, kita bekahin seperti ini. Kalau pas di big end ya jarumnya. Tuh kan 0,0 berapa ini? 0,03. Nah, kita cek yang satunya. Nah, ini 0,05. 0,05 ya teman-teman. Kurang, maksimal 0,03 ya. Tapi 0,05 juga itu udah bisa dipasang. Tapi kita coba maksimalin. Nah, sekarang 0,02 ya. 0,02. Yang ini kita cek berapa? 0,03, 0,04 ini. Belum maksimal. Jadi harus bisa lah sampai maksimal mungkin. Kalau bisa sampai 0, tapi harus kesabaran tingkat tinggi. Nah, seperti ini dipukul dikit masih tetap, jadi harus ada tenaga juga, nggak bisa dipukul pelan gitu, harus ada tenaganya. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang kita pukul jarum yang berlawanan arah jarum jam. Nah, perhatikan ya teman-teman, kalau misalkan pas di bagian big end, jadi nggak bisa kita pukul ya. Jadi bisanya kita bekahin. Nah, jadi dari tengah-tengah ini kita bekahin. Nah, jadi seperti itu tutorialnya. Coba kita cek lagi. Nah, ini sudah maksimal sebenarnya ya. 0,02 itu udah oke banget. Kita cek yang ini. Nah, ini 0,03. Dikit lagi lah, kita dikit lagi terus aja sampai semaksimal kita sebisanya. Nah, ini 0,01. Nah, yang ini 0,02. Ini udah mantap teman-teman, udah mantap karena ada bearing ya, ada bearing karena dudukannya juga bearing. Jadi itu ada sedikit goyang. Kalau misalkan pakai yang nggak ada bearing pasti ini udah 0,01.